Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Kata-kata radikal mungkin sudah sering melintas dalam ingatan kita seiring dengan banyaknya kasus, seiring dengan munculnya beberapa kejadian yang kemudian diindikasikan sebagai tindakan-tindakan radikal. Tetapi yang juga menjadi perhatian banyak orang dalam beberapa hari terakhir ini adalah tentang penceramah radikal. Dikeluarkan oleh salah satu instansi, ada ciri-ciri tentang penceramah yang bisa dikategorikan sebagai radikal apabila mereka memenuhi beberapa unsur, beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Tapi pada sisi lain, ada hal yang juga perlu menjadi perhatian kita, ada hal yang juga perlu menjadi keseriusan kita melihat ciri-ciri yang disampaikan tersebut dan melihat pula apa yang ada dalam agama kita ini. Karena di antara ciri tersebut yang kami baca adalah terkait dengan bahasa-bahasa keagamaan. Di antaranya tidak melakukan tindakan takfiri atau berpaham takfiri, ataupun ada istilah lain yang kalau disimpulkan ini maknanya adalah terkait kepada hal-hal yang berkenaan dengan istilah keagamaan dalam agama Islam. Nabi kita SAW menyampaikan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Matsalul qaumi ala hududillahi wal waqi'i fiha", gambaran tentang sekelompok orang, gambaran tentang suatu kaum yang mereka itu berada pada batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Kemudian sebaliknya ada pula sekelompok orang yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu. Gambarannya apa? Kata Nabi SAW, gambarannya adalah seperti kamatsali qaumis tahamu ala safinah, seperti sekelompok orang yang sedang berada di atas kapal yang akan melakukan pelayaran ke daerah yang mereka tuju. Dan dalam proses mereka akan naik kapal itu, diadakan undian. Siapa yang nantinya mendapatkan bahagian di atas itu sesuai dengan undiannya. Kemudian siapa pula yang mendapatkan di tempat yang bagian bawah itu sesuai dengan undian yang dicabut. Kalau sekarang mungkin hal ini sudah hampir tidak berlaku karena seseorang itu bisa memilih tempat yang akan ditempatinya karena sudah ada teknologi yang lebih memudahkan untuk itu. Tapi pada zaman dulu ini memerlukan undian untuk bisa menempati tempat yang di atas ataupun tempat yang di bawah. Maka ada di antara orang yang menumpang di kapal tersebut, ungkap Nabi SAW, fa'asaba ba'dahum a'laha wa ba'dahum asfalaha. Ada yang menempati bagian atas dan ada pula yang ke bagian tempat di bagian bawah. Fakana alladzina fi asfaliha, adapun orang-orang yang berada di bagian bawah dari kapal tadi, izastaqau minal ma', apabila mereka menginginkan untuk mengambil air, membutuhkan air, marru ala man fauqahum, maka mereka diharuskan untuk melewati orang yang ada di atas, atau mereka tersebut ketika ingin memperoleh air, maka mereka harus naik ke atasnya, ke arah yang lebih atas, dan melewati orang yang ada di bagian atas tersebut. Tetapi bagi kelompok yang berada di bawah tadi, faqalu, mereka mempunyai pikiran, ada timbul ide, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, sekiranya kalau kita membuat lubang kecil di bagian kapal ini dengan tujuan walam nu'zi man fauqana, supaya tidak mengganggu orang-orang yang berada di sebelah atas, bagaimana sekiranya kalau kita melobangi, membuat lubang untuk mendapatkan air. Artinya lubang yang dibuat ini adalah lubang yang langsung tersambung ke air laut, melobangi kapal. Maka tujuan mereka adalah supaya tidak merepotkan orang yang di bagian atas. Tapi pada sisi lain,
rencana yang ingin mereka buat tersebut ini akan membahayakan seluruh penumpang kapal dan juga akan membahayakan kapal itu sendiri. Karena ketika kapal dibiarkan untuk dilobangi, yang itu akan sangat memungkinkan tidak bisa menahan air yang akan masuk. Kapal sedang berlayar, kemudian lubang yang seharusnya tidak boleh ada pada kapal yang berlayar tersebut, karena akan memungkinkan terjadinya air yang masuk ke kapal dan bisa mengakibatkan kapal itu menjadi karam. Maka disinilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memerintahkan tentang kebaikan demi kebaikan, untuk mengajak kepada kebaikan, wa nahyu anil mungkar, dan juga sebaliknya, yaitu melarang dari tindakan-tindakan kemungkaran yang akan membahayakan seluruh penumpang kapal tadi, seperti dalam gambaran hadis ini, atau ketika dalam keseharian kita tidak mau menegakkan yang ma'ruf dan juga tidak berani untuk memberantas kemungkaran itu, maka itu akan bisa menenggelamkan masyarakat kita, akan bisa menenggelamkan bangsa ini. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah diputus. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak ada lagi yang berani untuk menyampaikannya. Menyampaikan yang baik ini mungkin sesuatu yang sangat mudah dan tidak berisiko. Tetapi ketika mengingkari kemungkaran, menyampaikan kemungkaran itu yang seharusnya dijauhi, bisa jadi akan ada resiko yang didapatkan dari orang yang menegakkan yang ma'ruf dan berusaha untuk mengingatkan masyarakat dari hal-hal yang mungkar. Di sini kita oleh Nabi SAW beliau berikan gambaran, fa in yatrakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Sekiranya orang yang berniat untuk melobangi kapal tadi dibiarkan dan mereka menuruti keinginan sekehendak hatinya, itu halaku jami'a, niscaya akan celakalah seluruh penumpang kapal tersebut, karena kemungkinan besar kapal itu akan tenggelam seiring dengan adanya lubang di kapal itu dan susah untuk menutup kembali karena air yang sangat kuat, air laut yang sangat kuat tekanannya itu. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a, dan sekiranya mereka mencegah perbuatan melobangi kapal tersebut, maka akan membawa keselamatan, wa najau jami'a, dan selamatlah pula seluruh penumpang kapal itu. Ini oleh Nabi SAW yang beliau ingatkan kepada kita untuk menyelamatkan suatu kaum, untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan negeri dan bangsa ini, maka dua pilar amar ma'ruf nahi mungkar harus senantiasa ditegakkan. Kebaikan harus tetap disampaikan, kebaikan harus tetap dikampanyekan, kebaikan harus tetap didengungkan, kebaikan harus senantiasa disosialisasikan, sehingga orang-orang kenal itu yang namanya kebaikan. Sehingga kemudian mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Sebaliknya, kejahatan itu juga harus disampaikan bahwa kejahatan adalah sebuah kejahatan. Kemungkaran itu adalah kemungkaran. Berterus terang dalam menyampaikan kebaikan dan berterus terang pula menyampaikan bahwa ini adalah suatu kemungkaran ketika melihat, ketika mengetahui bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Dalam proses menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka bisa jadi ada pihak yang merasa mungkin tidak nyaman ketika kemungkarannya diusik. Ada mungkin sekelompok orang yang merasa tidak terima sebab dia memang hidupnya itu bergelimang dengan kemungkaran. Sebab dia memang mata pencahariannya itu adalah dari hal-hal yang mungkar. Sebab dia adalah tulang punggung yang menghidupi keluarga, anak dan istrinya dari hasil-hasil yang mungkar itu untuk menafkahi anak dan istri. Bisa jadi ada yang merasa tidak nyaman. Bisa jadi ada yang merasa kurang bisa menerima ketika kemungkaran tersebut, berusaha untuk diingatkan, untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Disinilah peran ulama, disinilah peran para penceramah, dan disinilah peran kita semua. Tetapi pada bahagian lain kita menemukan atau kita mendapatkan bahwa ketika hal-hal yang
berkaitan dengan kebatilan, dengan sesuatu yang tidak benar, diingatkan, maka apakah ini kemudian akan disebut sebagai sesuatu yang radikal? Apakah kemudian menyampaikan yang batil itu adalah kebatilan, lantas sesudah itu disebut sebagai orang yang radikal? Maka berhati-hatinya kita dalam memberikan cap radikal tersebut adalah sesuatu yang perlu dilakukan sebelum membuat kriteria-kriteria yang disebut sebagai kategori radikal tadi. Apakah pula kemudian pihak yang menyodorkan kriteria tentang radikal tersebut sudah memborong sebuah kebenaran? Apakah mereka sudah mengklaim bahwasanya hanya di pihak mereka sajalah kebenaran itu berada, sementara pada pihak lain mereka tak memiliki kebenaran sedikit pun? Dan apakah juga mereka sudah menjamin bahwa tidak ada sedikit pun kebatilan dan kemungkaran pada diri mereka, sehingga tidak lagi memerlukan nasihat dari para ulama, sehingga tidak memerlukan lagi wejangan-wejangan, kemudian peringatan-peringatan, tausiah-tausiah dari para alim ulama, dari para habaib. Seakan-akan semuanya sudah terborong oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini sangat luar biasa dalam menyikapi kondisi keseharian di lingkungan masyarakat kita, dalam menyikapi isu-isu yang terkait dengan hal amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Sebab ketika menyampaikan yang mungkar itu adalah sebuah kemungkaran, atau tidak boleh menyampaikan, tidak boleh menyebut orang kafir itu adalah kafir, apakah kemudian juga bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang radikal? Padahal ini adalah bahagian dari ajaran agama kita. Atau dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kafaral ladzina qalu ... sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan tentang orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengesakannya. Kemudian apakah itu disebut sebagai sesuatu yang radikal? Maka sebelum kriteria-kriteria itu dilemparkan ke khalayak ramai, seharusnya ditimbang dahulu apa yang ada dalam ajaran agama yang kemudian ketika sudah diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, maka mungkin akan diterima oleh banyak pihak. Tapi pada kenyataannya kita menemukan banyaknya argumen-argumen keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para alim dan ulama. Sebab kebenaran seakan-akan yang sudah diborong habis tadi dan tidak ada menyisakan kebatilan ataupun kemungkaran sedikit pun, maka siapa saja yang berada di luar kriteria tersebut atau di luar apa yang disebutkan tadi tentang kriteria yang bisa kita cari penjelasannya di tempat lain, maka akan menjadi radikallah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Sebab kuntum khaira ummah, kita dalam Al-Quran, umat Islam ini disebut sebagai umat yang terbaik. Di antara ciri umat yang terbaik itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan proses amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tentang peringatan bahwa ketika kemungkaran itu, perbuatan membocorkan kapal itu dibiarkan, maka akan menenggelamkan seluruh penumpang kapal. Ketika orang-orang yang membocorkan kapal negeri ini tidak diingatkan sama sekali. Ketika ada sekelompok orang yang berusaha untuk menenggelamkan diri ini, dibiarkan begitu saja. Ketika ada orang yang ingin merobohkan akhlak moral generasi muda, tidak diberikan peringatan. Ketika ada orang yang berusaha untuk merobohkan atau membocorkan, melubangi perahu negeri ini, kapal negeri ini, dari berbagai macam sudutnya. Ada yang berusaha untuk mengeksploitasi sehabis-habisnya, tanpa menyisakan sedikit pun, tanpa memperdulikan tentang lingkungan, dampak yang
diakibatkan oleh eksploitasi tersebut, apakah ini tidak disebut sebagai sebuah hal yang membahayakan warga sekitar contohnya. Kemudian diingatkan, apakah orang yang mengingatkan tadi itu adalah sebagai orang yang dikategorikan radikal. Artinya ini masih memerlukan diskusi yang lebih panjang tentang kriteria-kriteria yang disebutkan itu. Sebab ada aturan-aturan baku dalam agama kita yang mengharuskan kita untuk mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran. Dan itu sudah ada sejak dari Nabi SAW sampai hari ini dan sampai dunia ini berakhir. Itu adalah tugas para ulama, tugas para penceramah, dan tugas kita semua untuk berada di barisan orang-orang yang menegakkan kebaikan, untuk berada di barisan orang-orang yang mengingkari kemungkaran, bukan pada barisan orang yang membungkam kebenaran, orang yang menjauhi kebenaran, bukan pada barisan itu kita berada. Dan bukan pula pada barisan orang yang hidup matinya untuk membela kemungkaran demi kemungkaran. Tetapi kita berusaha untuk berada pada barisan orang-orang yang menegakkan agama ini, sehingga rahmat dan berkah Allah itu akan turun seiring dengan proses yang kita lakukan dalam menegakkan agamanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.